Ayyuhal ikhwan wal akhwat, nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, qad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madi durusana 'anil af'al, an taqsimil af'al min haitsu khamsi nawahi wa hiya min haitsul huruf wa min haitsul asli wa min haitsu az-zaman wa min haitsu al-fa'il wa akhiran min haitsu al-maf'ul bihi. Wa qad ta'allamna hadha at-taqsim jayidan wa insyaallah qad hafizna jami'al aqsam allati ta'allamnaha fil usbu'il madhi insyaallah. Wa thaniyan wa ta'allamna aidan awzan al-af'al ats-tsulatsiyah al-muzarradah al-ithnai asyar. Dan juga kita sudah belajar tentang wazan-wazan fi'il yang berjumlah 12 wazan yang terbagi, yang terkelompokkan dalam 4 rumpun. Insyaallah ini sudah hafal semuanya. Wa qabla al-istimrar ila darsil jadid, nahnu nurid an nuraji'a qalilan durusana as-sabiqah bi tariqati as-su'al wal jawab baini wa bainakum. Dan sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pelajaran berikutnya yang baru, kita berharap ingin mereview sebentar beberapa menit pelajarannya kemarin dengan cara saya bertanya dan Bapak Ibu nanti menjawab apa pertanyaan saya. Tetapi pertanyaannya dijawab tidak oleh semuanya, tapi saya akan bagi secara acak mungkin 4 atau 5 orang nanti secara bergilir sambil kita bersilaturahim, belajar bersama-sama. Taib, isma'u jayidan. Ma taqsimul fi'li min haitsu al-hurufi. Ma taqsimul fi'li min haitsul huruf. Ngerti, paham artinya pertanyaan ini? Ma taqsimul fi'li min haitsul huruf. Apa pembagian fi'il dari segi huruf? Paham ya? Nah, baik. Tafaddali an tujibi. Ibu siapa nih? Ibu Zubaidah Muhammad. Saya pilih acak ya. Silakan. Silakan jawab. Ma taqsimul fi'li min haitsul huruf? Apa pembagian fi'il dari segi huruf? Silakan Ibu Zubaidah Muhammad. Kali mau coba? Pembagian fi'il dari segi huruf ada berapa? Ada 2, Ustaz. Ada 2. Apa saja? Sulasi dan rubai. Sulasi wa rubai. Taqsimul huruf, taqsimul fi'li min nahiyatil huruf atau min haitsul huruf yang qasim ila qismain huma sulasiyun wa rubaiyun. Taib. Yaliha ma taqsimul fi'li min haitsul asli. Ibu Zaitun Abu Bakar, tafaddali an tujibi. Ma taqsimul fi'li min haitsu al-asli. Apa pembagian fi'il dari segi asal, keaslian huruf-hurufnya? Maaf Ustaz, saya ni di hospital sebenarnya. Saya cuma dapat masuk Zoom saja. Saya tak dapat buka buku. Baik. Baik, yang lain dulu. Silakan. Ibu siapa? Ibu Norida. Ibu Norida silakan. Ma taqsimul fi'li min haitsul asli. Apa pembagian fi'il dari segi asal huruf-hurufnya? Taqsimul fi'lil asli mujarrad wa mazid. Mujarrad wa mazid. Taib, jayid. Yang qasim ila qismain huma mujarrad wa mazid. Taib.
Yaliha. Ma taqsimul fi'li min haitsu zaman. Ma taqsimul fi'li min haitsu zaman. Taib. Tafaddal an tujib hada soal Bapak Juraini. Tafaddal. Taqsimul fi'li zaman. Taqsimul fi'li min haitsu zaman. Hum madin mudhari amrun nahi. Taib. Madin mudhari'un amrun wa nahyun. Taqsimul fi'li min haitsu zaman ila arba'atin wa hiya madi wa mudhari wa amr wa nahy. Taib, jayyid. Thumma yalihi ma taqsimul fi'li min haitsu al-fa'il. Taib. Ibu Rosida. Ibu Rosida. Ya Ustaz. Naam. Taqsimul fi'li al-fa'il maklum wa majhul. Taib, jayyid. Maklum wa majhul. Wa akhiran ma taqsimul fi'li min haitsu al-maf'uli bihi. Min haitsu al-maf'uli bihi. Taib. Ibu Rohana Alias. Ibu Rohana Alias. Maaf Ustaz, saya baru ni masuk kelas. Oh, baik, baik. 2 minggu saya tak ikuti. Oh ya, baik, baik. Ya. Enggak, silakan. Saya akan alihkan kepada Ibu Haslina. Silakan Ibu. Ma taqsimul fi'li min haitsu al-maf'uli bihi. Pembagian fi'il dari segi maf'ul bihi. Silakan Ibu Haslina. Lazim dan muta'addi. Lazim wa muta'addi. Jayyid. Nah, baik. Apa formula untuk menyebut pembagian fi'il dari 5 segi itu? Apa formulanya menggunakan angka? Ada yang bisa? Silakan. Ibu Salamah Harun. 2-2-4-2-2. Baik. 2-2-4-2-2. Rumusnya mudah diingat. 2-2-4-2-2. Huruf asal zaman fa'il wa maf'ul bih. Baik. Jali hada daras. Pelajaran berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah an auzanil af'al, tentang wazan-wazan fi'il. Baik. Ila kam waznan, kepada berapa wazan pola fi'il sulasi mujarrad dibagi. Ila kam waznan yang qasim tangqasim auzanul fi'li as-sulasi al-mujarrad. Ibu Katrin. Semuanya ada 12 wazan, Ya. dibagi di dalam 4 rumpun, di dalam satu rumpun ada 3 wazan. Totalnya ada 12. Taib, jayid. Nah, berikutnya saya tanya. Apa karakteristik fiil-fiil yang ada dalam rumpun pertama? Ibu Munawaroh. Huruf yang kedua itu idoma. Ya. Ya. Terus? Yang kedua huruf yang ketiga huruf Yang ketiga? Yang ketiga huruf keduanya kasrah ya. Nah, jadi wazan rumpun 1 itu adalah semua fi'il yang huruf keduanya fi'ilnya ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasrah. Itu ciri-cirinya. Nah, tetapi ada yang lebih umum. Siapa yang bisa sebutkan ciri umum untuk rumpun 1? Siapa yang bisa sebutkan? Tidak ada sabdu, Ustaz. Ya? Tidak ada sabdu dan tidak ada huruf illah. Ya, bagus. Tidak ada sabdu. Sabdu itu syiddah ya, tasydid. Tidak ada sabdu dan tidak ada huruf illat. Di mananya Ibu? Belum lengkap, belum selesai. Mohon maaf, ini Bu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur. Ibu Nur silakan. Rumpun 1 itu karakteristiknya tidak ada sabdu atau syiddah dan tidak ada huruf illat. Tapi belum selesai. Di mana posisinya? Tidak adanya sabdu dan tidak adanya huruf illat itu di mana posisinya?
Ada yang mau lengkapi? Ain dan lam fi'il. Ya. Rumpun 1 itu adalah semua fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya Sahih. ain fi'il dan lam fi'il. Huruf kedua dan ketiga bukan terbuat dari huruf bertasydid atau bersabdu atau bersyiddah atau huruf ilat. Sedangkan huruf yang pertama, huruf fi'il boleh huruf ilat. Sehingga kemarin ada pertanyaan, kata wa'ada itu masuk rumpun 1. Yamuna, yasaro juga masuk rumpun 1. Karena huruf ilatnya terletak pada fa fi'il, bukan pada ain fi'il atau lam fi'il. Jadi ciri umum untuk rumus 1 adalah semua fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan terbuat dari huruf syiddah atau huruf bersabdu atau bertasydid dan juga bukan terbuat dari huruf ilat. Itu ya? Ya, bagus. Berikutnya, apa karakteristik umum atau karakteristik utama untuk rumpun 2? Fi'il rumpun 2. Siapa berikutnya? Ya, Bapak Ghazali. Baik, siapa yang mau coba jawab? Rumpun 2 apa karakteristiknya? Silakan. Bisa saya jawab? Okey. Ya, silakan Ibu. Rumpun umumnya ain fi'ilnya ada syaddah. Ya, betul. Rumpun 2 adalah fi'il yang huruf keduanya menggunakan syaddah atau syiddah atau sabdu atau tasydid. Huruf kedua berarti tasydid sehingga huruf kedua dan ketiga. Karena kalau tasydid berarti 2 huruf jadi 1. 1 dari 2. Baik. Summa yaliha, apa karakteristik fi'il rumpun 3? Siapa mau jawab? Silahkan. Cuba Ustaz. Silakan Pak Ghazali. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat, Pak. Ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Bagus. Huruf ilat. Dan huruf ilat itu ada yang harokatnya apa? Wa, wi, dan ya. Itu ya, ingat wa, wi, dan ya untuk rumpun 3. Dan terakhir, apa karakteristik umum untuk fi'il-fi'il yang masuk dalam rumpun keempat? Silakan, Ibu Rubiah. Ya, Ibu Rubiah binti Khalid. Silakan, Ibu. Yang keempat, huruf ilah. Alif wawiyah di akhir. Ya. Rumpun ketiga adalah fi'il yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat, baik alif atau wawu atau ya. Sederhana ya. Sudah terbayang rupanya insya Allah. Secara imajinatif kita sudah bisa membayangkan rumpun-rumpun yang 4 tadi dengan masing-masingnya. Alhamdulillah. Baik. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ustaz, saya Zainal ingin tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Zainal. Jadi di sini ini wazannya ikut fa'ala Ustaz gitu. Betul. Betul. Wazannya adalah fa'ala sehingga huruf-hurufnya disebut fa fi'il huruf pertama, ain fi'il huruf kedua, lam fi'il huruf yang ketiga. Tetapi nanti harokatnya akan ada perbedaan. Nah, kita ikut timetable ini Ustaz ya. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Baik. Dan saya tanya. Ya, silakan. Okey, yang taksimul fi'il itu pembahagian fi'il kan Ustaz ada 5. Kemudian di buku Ustaz tu di atas heading tu Ustaz ada headingnya min haisu, kemudian al-qismu, kemudian al-bayanu, kemudian al-mislu. Itu kalau saya nak buatkan dia carta macam mind mapping itu tu saya letak tu di mana tu? Yang al-qismu, al-bayanu dengan al-mislu saya faham lah ada contoh. Ya. Yang al-qismu dan al-bayanu di mana saya akan letak dia kalau saya nak buatkan carta? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Taksimul fi'li artinya pembagian fi'il. Min haitsu artinya dari segi atau dari aspek. Min haitsu, min dari haitsu aspek atau segi.
Min haitsu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak min haitsi? Ini mabni. Tidak boleh berubah, tetap min haitsu. Semula haitsu, diawali min juga min haitsu. Tidak merubah menjadi min haitsi. Ini mabni. Dari segi atau dari aspek ya. Al-qismu artinya bagian. Al-bayan penjelasan. Dari bagian ini, dari al-qismu. Al-misal artinya adalah contoh. Itu ya, Ibu ya. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik. Afwan, Masih Ustaz. ada lagi yang mau tanya? Afwan, Ustaz. Cukup. Ya, boleh ada bertanya? siapa? Laila. Laila, Ibu Laila silakan. Ya Ustaz, rumpun antara rumpun 3 dan rumpun 4, kedua-duanya ada huruf ilah. Tapi pada rumpun yang ketiga hanya ilahnya di ainul fi'il Ustaz. Betul. Betul. Rumpun 3, rumpun 4 itu sama-sama ada huruf ilat. Perbedaannya letak huruf ilatnya pada huruf kedua atau ketiga. Kalau huruf ilatnya terletak pada huruf yang kedua, ain fi'il, berarti masuk rumpun 3. Dan kalau huruf ilatnya terletak pada huruf yang ketiga, huruf terakhir, berarti masuk rumpun rumpun keempat. Paham ya? Baik, syukran Ustaz. Ya, baik Ibu Laila, makasih banyak. Terus ini saya mau sampaikan, silakan lihat halaman 10 atau muka surat 10. Ini yang nomor 9. Wazan 9 itu ada kata saro, strip saro. Saro terulang 2 kali. Nampak tidak? Ya. Ini tolong perbaiki. Kemarin barangkali saya lupa menyampaikan ini. Penulisannya bukan saro, strip saro, tetapi harusnya adalah saro, strip yasiru. Yasiru. Ya, sin, ya, ro. Yasiru. Yasiru. Ya. Saro yasiru. Kalau khofa di atasnya ya khofu. Kalau koma di atasnya yakumu. Koma yakumu itu mudhoreknya yakumu. Khofa ya khofu lalu saro yasiru. Ini ada kesalahan tulis ya, typo. Salah tulis dan belum diperbaiki. Baik, itu saja barangkali. Ya, Ibu, bagaimana? Muka surat berapa tadi? Halaman muka surat 10, Ibu. Yang nomor 9, judulnya Auzanul Af'al. Yang nomor 9. Sudah terlihat belum? Nomor 9 itu ke tengah ada tulisan saro, strip saro. Betul tidak? Nah itu salah tulis. Seharusnya adalah saro, strip yasiru. Baik Ustaz. Saya minta izin untuk menulis ya. Saya coba tuliskan. Baik. Saya minta izin untuk menuliskan dulu sebentar. Oke. Itu yang nomor 9, muka surat 10, itu saya tulisnya begini. Saro. Betul tidak? Begitu kan tulisannya ya di buku? Ya. Nah seharusnya ini bukan saro tapi yasiru. Sehingga ini tolong perbaiki menjadi yasiru. Nah begitu. Yasiru. Ini fi'il mudhorenya. Saro fi'il madi, yasiru fi'il mudhore. Biar sama dengan dua kata yang di atasnya. Itu maksudnya. Paham ya? Paham, insyaallah. Itu saja barangkali perbaikannya. Nah baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Apabila sudah tidak ada, kita akan masuk bahasan baru berikutnya. Baik. Mohon maaf. Baik, kita mulai bahasan kita pada halaman berikutnya, yakni
halaman 12 atau muka surat 12. Baik, saya akan coba tuliskan di whiteboard atau di papan tulis ya. Ini mohon maaf, Bapak Ibu silakan simak. Baik, ayol ikhwan wal akhwat, kama ta'allamna annal fi'la yanqasim min haitsul huruf ila qismain. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa isim, bahwa fi'il dari segi huruf terbagi dua, yakni sulasi dan rubai. Al-fi'lu yanqasim ila qismain, sulasiyun wa rubaiyun. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, fi'il terbagi dua, fi'lun ila yang qasim ila qismain, sulasiyun wa rubaiyun. Wa kullun minas sulasi wa rubai, dan masing-masing dari sulasi dan rubai yang qasim ila qismain. Huma mujarrad wa mazid. Mujarrad wa mazid. Jadi fiil itu dari segi huruf terbagi dua, yakni sulasi dan rubai, dan masing-masing sulasi dan rubai terdiri dari mujarrad dan mazid. Sulasi ada mujarradnya, sulasi ada mazidnya. Rubai ada mujarradnya, rubai ada mazidnya. Jadi lengkap. Sulasi memiliki mujarrad juga mazid, rubai juga memiliki mujarrad juga mazid. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari fiil sulasi dulu. Kita bahas dari fiil sulasi. Nah, fiil sulasi tadi kita sudah sampaikan ada dua bagian, yakni ada yang mujarrad, ada yang mazid. As-sulasi mujarrad wa mazid. As-sulasi yang qasim ila qismain, mujarrad wa mazid. Nah, fiil sulasi terbagi dua, yakni mujarrad dan mazid. Yang mujarrad ada berapa? Mujarrad itu ada 12 atau 4 rumpun. 4 rumpun. Ya, 4 rumpun. Fiil sulasi mujarrad terbagi 12 wazan yang sudah kita pelajari kemarin, yang terbagi dalam 4 rumpun. Nah, semua fiil sulasi mujarrad yang 12 ini semuanya bisa diubah, bisa ditasrif, bisa ditukar menjadi mazid. Semua fiil sulasi mujarrad bisa diubah, bisa ditukar, bisa diganti atau ditasrif menjadi mazid. Ada berapa mazid yang terbuat dari fiil sulasi mujarrad? Semuanya ada 8 macam. Ada 8. Apa saja yang 8 itu? Yang 8 itu adalah ini. Pertama, tambahan hamzah sebelum fa fiil. Silakan lihat, ini saya tulis strip, strip, strip. Ini strip ada 3. Ini menunjukkan fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Strip yang pertama adalah fa fiil, strip yang kedua adalah ain fiil, strip yang ketiga adalah lam fiil. Sedangkan ini hamzah adalah tambahannya atau ziyadahnya. Jadi mazid yang pertama adalah dengan tambahan hamzah sebelum fa fiil. Ini bukan alif tapi hamzah. Ini bukan alif tapi hamzah.
Baik. Saya tulis ulang biar tempatnya memadai. Ya, mazid. Mazid ada 8. Ya, ini 1. Nah, ini. Tambahan hamzah sebelum fa'il. Yang kedua, tambahan alif setelah fa'il. Nah, begini. Ini fa'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Dan setelah fa'il ada tambahan alif. Ini alif, bukan hamzah. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apa perbedaan antara alif dan hamzah? Dalam ilmu shorof, alif dan hamzah itu dibedakan. Kalau alif ini masuk sebagai huruf ilat. Kalau hamzah tidak. Hamzah bukan huruf ilat. Hamzah itu nama sendiri, namanya hamzah. Sedangkan alif bersama wawu dan ya disebut sebagai huruf ilat. Sehingga kalau kita menuliskan ini namanya bukan hamzah tapi alif. Sedangkan hamzah adalah alif yang dituliskan di atasnya atau di bawahnya hamzah. Bagi mereka yang sudah belajar ilmu tentang bina, ini hamzah ini disebut dengan bina mahmuz. yakni kata yang ada hamzahnya. Baik. Jadi mazid yang kedua adalah dengan penambahan alif setelah fa'il. Dan dalam ilmu tajwid, ilmu cara baca Al-Quran yang baik, itu alif itu fungsinya adalah memanjangkan fathah sebelumnya. Sedangkan hamzah tidak. Hamzah tidak memanjangkan. Alif itu fungsinya memanjangkan fathah sebelumnya. Itulah sebabnya hamzah dan alif itu beda. Makanya saya sampaikan mazid yang kedua ini adalah tambahannya berupa alif setelah fa'il. Sedangkan yang pertama tambahannya atau ziyadahnya adalah hamzah sebelum fa'il. Itu yang pertama dan kedua. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah tambahannya tasdid pada ain fi'il. Sabdu atau syiddah atau syaddah atau tasdid pada ain fi'il, pada huruf yang kedua. Nah, baik. Bapak Ibu lihat, ini yang pertama, kedua, dan ketiga, berarti ada berapa huruf tambahannya? 1. Ada 1. Yang pertama tambahannya 1. Yang kedua tambahnya 1. Yang ketiga tambahnya juga 1, yakni syaddah atau syiddah atau tasdid atau sabdu. Nah, tambahan fi'il sulasi mazid yang 1 huruf itu hanya ada 3. 3 macam. Tambahan 1 huruf hanya ada 3 macam. Yakni tambahan hamzah sebelum fa'il, tambahan alif setelah fa'il, dan tambahan syiddah pada ain fi'il. Oke. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Sudah ya? Baik. Ustaz maaf boleh ulang Ustaz yang tambahan tadi sebelum fa'il kan sudah ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Baik, saya ulangi lagi. Fi'il mazid itu artinya fi'il yang sudah terkenai tambahan atau imbuhan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Ziyadah. Nah, ziyadah yang masuk ke dalam fi'il sulasi itu ada yang tambahannya 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Nah, tambahan yang 1 huruf ada 3 macam.
Yakni yang pertama silakan lihat, tambahannya adalah hamzah sebelum fa fi'il. Ini contohnya, lihat. Tambahannya hamzah sebelum fa fi'il dan fa fi'ilnya menjadi sukun. Menjadi sukun. Contoh kata jalasa ketika diubah menjadi mazid tambahan hamzah menjadi ajlasa. Nanti saya akan tulis pada whiteboard berikutnya, tapi sementara saya ucapkan secara lisan dulu. Jalasa menjadi ajlasa. Ini tambahannya adalah hamzah sebelum fa fi'il. Mazid yang kedua, yang tambahan satu huruf juga, adalah tambahannya alif setelah fa fi'il. Contoh kata jalasa ditambah alif setelah fa fi'il menjadi jalasa. Kalau haldoro menjadi haldoro. Kalau dakhola menjadi dakhola. Dan seterusnya. Yang ketiga, tambahannya adalah tasydid atau syiddah atau sabdu pada ain fi'il, pada huruf yang kedua. Ini fa fi'ilnya, ini ain fi'ilnya, ini lam fi'ilnya. Contohnya kata jalasa, kalau ditambahkan dengan tasydid pada ain fi'il, maka menjadi jalasa. Jalasa. Doroba menjadi dorroba. Daroba menjadi darroba. Hasuna menjadi hassana. Dan seterusnya. Nah, fi'il mazid yang tambah satu huruf hanya ada 3 macam. 3 macam saja. Tidak lebih. Sampai sini paham? Paham Ustaz, syukran. Ya, makasih banyak. Baik, itu tambahan satu huruf. Nah, sekarang tambahan 2 huruf. Yang keempat, yakni kelanjutan dari nomor 2. Nomor 2 adalah tambahannya alif setelah fa fi'il. Nah, yang nomor 4 ini adalah tambahannya pertama ditambahkan tak sebelum fa fi'il, terus tambahkan alif setelah fa fi'il sehingga menjadi 2 huruf. Ini sama dengan nomor 2, cuma ditambahkan tak sebelum fa fi'il. Kalau yang nomor 2 hanya alif setelah fa fi'il, kalau yang nomor 4 sebelum fa fi'il ada tambahan tak. Sehingga kalau kata jalasa menjadi tajalasa. Dakhola menjadi tadakhola. Hadoro menjadi tahadoro. Dan seterusnya. Nomor 4 ini mirip dengan nomor 2. Dengan penambahan tak sebelum fa fi'il. Berikutnya nomor 5. Tambahannya adalah tak sebelum fa fi'il dan tasydid pada ain fi'il. Ini mirip dengan nomor 3. Tuh. Nomor 5 dan nomor 3 mirip. Hanya nomor 5 ada penambahan tak sebelum fa fi'il. Tak sebelum fa fi'il dan syiddah pada ain fi'il. Contoh kata jalasa ketika diubah ditasrif menjadi mazid nomor 5 maka menjadi tajallasa. Dakhola menjadi tadakhola. Hasuna menjadi tahassana. Dan seterusnya. Nomor 2 sama dengan nomor 4 dengan tambahan tak di awal sebelum fa fi'il. Nomor 3 sama dengan nomor 5 dan nomor 5 ada tambahan tak sebelum fa fi'il. Itu nomor 4 dan 5. Berikutnya nomor 6. Kita masih jelaskan, silakan lihat. Nomor 6 adalah tambahannya alif sebelum fa fi'il kasroh. Alif kasroh sebelum fa fi'il. Kemudian fa fi'ilnya disukunkan
terus tambahkan ta setelah fa fi'il berharakat fathah, ain fi'ilnya fathah dan lam fi'ilnya fathah. Contoh kata jalasa maka menjadi ijtalasa. Ijtalasa. Dakhola idtakhola. Jama'a menjadi ijtama'a. Hasuna menjadi ihtasana. Dan seterusnya. Maaf Ustaz, boleh naikkan Ya. tak nampak? Tak nampak ya? Yang Baik. bawah. Yang bawah tidak nampak. Baik, saya naikkan dulu. Baik. Kalau saya tulis di sebelah kanan, apakah nampak tidak? Saya coba tulis, pindahkan ke sebelah kanan, apakah nampak? Boleh nampak Ukhti Laila, sebelah kanan ada plus and minus tu kan, jadi awak boleh kecilkan. Okey, syukran. Kecilkan sedikit baru boleh nampak. Kalau size-nya bisa dikecilkan. Okey, baik. Syukran. Ini nampak tidak saya tulis baru ni? Nampak Ustaz? Nampak semua? Nampak. Semuanya mesti kecilkan size-nya, baru boleh lihat semua. Nampak ya? Okey, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Nah. Sebentar. Ini saya hapus dulu, saya pindahkan biar sekalian buat latihan setelah ini. Ya. Berikutnya 4. Nomor 5. Nah ini. Ya, baik. Nomor 6 adalah tambahannya alif sebelum fa fi'il harokat kasrah ya. Fa fi'ilnya disukunkan. Terus tambahan ta setelah fa fi'il. Seperti ini. Contoh kata jalasa menjadi ijtalasa. Jama'a menjadi ijtama'a. Hasuna menjadi ihtasana dan seterusnya. Yang ketujuh yang tadi terlewat. Nah ini nomor 7. Tambahannya adalah alif nun. In. Terus ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, kalau ada kata jalasa, maka menjadi in jalasa, dakhola menjadi in dakhola, jama'a menjadi ijtama'a. Baik. Maaf Ustaz, Kenapa Pak? boleh saya tanya, adakah maknanya berubah, artinya berubah Ustaz? Setelah tambahan Betul. huruf-huruf itu. Maknanya berubah Pak. Semua ini maknanya berbeda, maknanya berubah. Semua tambahan ini mempengaruhi perbedaan makna. Nanti kita akan jelaskan setelah ini. InsyaAllah Ustaz. Baik. Nah, yang nomor 4, 5, 6, dan 7 ini semuanya adalah tambahannya 2 huruf. Dan tambahan 2 huruf cukup ada 4. Yakni tambahan ta dan alif, ta dan tasdid, serta alif dan ta, serta alif dan nun. Yang nomor 4 ini sama atau mirip dengan nomor 2 dengan tambahan ta sebelum fa fi'il. Nomor 5 mirip dengan nomor 3 dengan tambahan ta sebelum fa fi'il. Sedangkan nomor 6 dan 7 sebelum fa fi'il ada tambahan alif kasroh i. Yang tambahan 2 huruf ada 4. Oke. Terus ini paham ya? Yang nomor 8 saya pindah ke sini. Ini tambahan 3 huruf. Masih nampak tidak di sini saya tulis? Ustaz, yang nombor 6 tu, itu alif ke hamzah? Alif. Tidak ada hamzanya.
Okey. Nomor 6 dan 7 ini alif. Tidak ada hamzanya. Bukan huruf, tapi bukan huruf ilat ya. Ya, tidak masuknya huruf ilat juga. Oh, ilat juga ya. Oh. Ilat. Okay, Karena bukan hamzah. Baik, kalau saya tulis di sini apakah masih terlihat? Masih nampak? Masih. Masih bagus. Masih ya? Ya, ya Baik. masih. Saya tulis sini aja. Nah, yang nomor 8 tambahannya adalah 3 huruf. Dan tambahan 3 huruf ini cuma 1. Alif sinta, ista. Alifnya kasroh, sinnya sukun, tanya fathah, terus fa'ilnya sukun, ain fi'ilnya fathah, dan lam fi'ilnya fathah. Nah, inilah 8 pola mazid untuk sulasi mujarrad. Semua fi'il sulasi mujarrad yang berjumlah 12 yang kemarin sudah kita bahas, semuanya bisa ditasrif, diubah ke 8 pola mazid yang 8 ini. Bisa diubah ke pola mazid yang jumlahnya 8 ini. Yang 1 huruf ada 3 macam. Yang 2 huruf ada berapa? 4. Ada 4. Dan yang 3 huruf ada berapa? 1. 1. 1 ada 3. 2 ada 4. 3 ada 1. Rumusnya 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1 huruf ada 3 macam, 1, 3. Yang 2 huruf ada 4 macam, 2, 4. Yang 3 huruf ada 1 macam, 3, 1. Jadi rumusnya kita bisa buat 1, 3, 2, 4, 3, 1. Paham ya? 1, 3, 2, 4, 3, 1. Boleh ikutin. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Boleh ikut. 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Paham ya? Ya. Nah, baik saya tegaskan lagi. Semua fi'il sulasi mujarrad yang 4 rumpun, yang 12 wazan itu, semuanya bisa ditasrif, diubah ke 8 pola mazid ini. Dan ketika sebuah fi'il sulasi sudah diubah menjadi mazid yang 8 macam ini, 8 pola ini, maka fi'il sulasi tadi namanya menjadi sulasi mazid. Sulasi yang sudah terkenai tambahan atau terkenai imbuhan atau ziyadah. Baik. Ini rumusnya, ini polanya. Nah, sekarang biar konkret, agar jelas, agar konkret, kita akan buat contoh satu kata untuk masing-masing pola. Misalnya kata hasuna. Hasuna, coba Ibu tebak, Bapak Ibu tebak. Ini hasuna rumpun berapa? Rumpun 1. Rumpun 1. 1. Wazan ke berapa? Ke 1. Wazan pertama. Wazan ke 1, apa cirinya wazan 1? Alif. Ini domah tengahnya. Ain pada fa pada ain fi'il. Fa. Domah pada huruf kedua. Infil. Bagus. Domah. Nah, sekarang kita bareng-bareng coba terapkan. Kata hasuna silakan ubah menjadi mazid yang 8 pola ini, dan kita ubah satu persatu dari nomor pertama sampai 8. Silakan hasuna ubah menjadi nomor pertama bagaimana? Suna. Ahsana. 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 Perhatikan. Semula hasuna sunya domah. Semula ain fi'ilnya pada saat mujarrad adalah domah. Namun ketika sudah mazid, domahnya ditukar menjadi fathah. Menjadi ahsana. Semuanya. Semua fi'il wazan 1 yang ain fi'ilnya domah,
ketika menjadi mazid, maka domanya ganti semuanya menjadi fathah. Begitupun yang kasroh. Alima juga menjadi fathah. Alima menjadi a'lama. Sehingga semuanya seragam. Sama. Menjadi fathah semuanya. Hasuna menjadi ahsana. Selanjutnya, yang nomor 2, bagaimana? Hasuna menjadi bagaimana? Hasana. 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 Mudah. Hasana. Hasana. Nomor 3, bagaimana? Hasana. Tasdidnya di mana? Nun. Salah. Tasdidnya pada huruf kedua. Hasana. Hasana. Ain. Jangan salah simpan tasdid. Jangan salah simpan syaddah atau syiddah atau sabdu. Simpan sabdu di huruf yang kedua ain fi'il. Maka cara bacanya harus tepat. Hassana. Bukan hasanna. Tapi hassana. Hassana. Sampai sini paham? Paham, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Bagaimana? Tahasana. Tahasana. Nah, bagus. Tahasana. Mudah, simple. Nomor 5, lanjutkan. Tahassana. Tahassana. Salam Ustaz. Boleh saya tanya? Silakan Ibu. Siapa? Ibu siapa, Mas? Sambil kenalkan. Absa. Okey, di bagian yang ke tambahan huruf 2 huruf ni, yang nombor 2 ni, dia ada tasdid dekat ain fi'il kan? Jadi kalau gitu, kalau dia dah tambah ta, dekat tasdid tu ada 2 huruf, jadi bermakna tak ke dia tambah dengan 3 huruf, Ustaz? Ke tetap 2 huruf? Tambahnya 2 huruf, tetap 2 huruf. Ta dan syiddah. Ya, betul. Syiddah itu 1 huruf. Syiddah itu sama dengan 1 huruf. Berarti ta 1, syiddah 1. Berarti berapa? 5. 2 lah. 2 huruf. 2 huruf. Tambahnya 2 huruf. Itu saya fikir macam 5 huruf, Zat. Ya. Ya, ini 2 huruf tambahannya. Cuman memang kalau dihitung semuanya ada 5. Tetapi yang 5 itu, yang 2 adalah tambahan. Yang 3-nya huruf asli, huruf mujarrad. Ini, sebentar. Nomor 4, tolong lihat nomor 4. Tahasana. Ta, ha, alif, sin, dan nun. Ini semuanya ada 5 huruf kan? Nah, 5 huruf ini, yang huruf asli cuma 3. Yang hurufnya asli, yang mujarrad ada 3 huruf. Berarti yang 2-nya adalah ziyadah, tambahan. Makanya yang nomor 4 dan 5 ini, tambahannya ada 2. Mazid biharfaini, mazid dengan 2 huruf. Yang nomor 4 tambahannya adalah ta dan alif. Yang nomor 5 tambahannya adalah ta dan syiddah. Baik, sampai sini paham? Paham, Ustaz. Baik, makasih. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ini alif sebelum fa fi'il harokatnya kasroh. I. Terus fa fi'ilnya disukunkan dan huruf tanya fathah, ain fi'il fathah, lam fi'il fathah. Silakan coba terapkan hasuna ke nomor 6. Ihtasana. Ihtasana. Ya, ihtasana. Mudah. Ihtasana. Saya nak tanya lagi, Ustaz. Silakan, boleh? Ibu. Boleh. Okey. Tadi Ustaz tanya, Ustaz cakap yang dekat ihtasana tu, alif tu bukan hamzah. Sebab alif kata tadi Ustaz tak berbunyi. Hamzah yang berbunyi. Jadi dekat sini alif bermakna itu adakah hamzah wasal? Nah, betul. Nah, benar Ibu. Ini baik. Nah, ini baik. Ini pengembangan lagi. Kalau hamzah itu pasti berharokat. Kalau hamzah pasti berharokat, baik fathah, dhamma, kasrah atau sukun. Tapi kalau alif itu kalau di tengah dia berfungsi sebagai pemanjang harokat fathah sebelumnya. Tetapi apabila kita temukan alif
di awal sebuah kata, maka dia boleh dibaca berharokat. Tetapi kalau sebelum alif ini ada huruf sebelumnya, maka alif ini boleh tidak dibaca. Itulah yang dalam ilmu shorof disebut dengan alif wasol. Sebagai contoh misalnya, nanti saya hapus lagi. Misalkan ada huruf wawu di sini, wa. Nah, wa. Kalau ada huruf wa sebelum alif ini, maka alif ini boleh tidak dibaca, sehingga langsung wahtasana. Wahtasana. Kenapa? Karena alif ini alif wasol, alif yang menjadi sambungan. Alif yang berfungsi menjadi penyambung antara huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Dan ketika alif sudah menjadi alif wasol, maka alif tidak usah dibaca, tapi langsung wahtasana. Tidak usah kita baca wahtasana, tapi wahtasana. Nah, namun kalau wawunya hilang atau huruf sebelumnya hilang, maka alifnya harus dibaca ihtasana. Tidak boleh tidak dibaca, harus dibaca. Nah, dalam ilmu shorof, alif semacam ini disebut dengan alif wasol. Sedangkan hamzah itu biasa disebut dengan alif qata atau hamzah qata. Hamzatul qat'i. Ada alif wasol, ada alif qata. Alif qata itu bahasa lainnya adalah hamzah. Nah, jadi betul Ibu, ini alif yang ada di nomor 6 dan 7 serta 8 ini adalah alif wasol. Dan harokatnya kasroh. Begitu Ibu. Begitu Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Jadi Ustaz, nomor 4 tu alif yang dengan nun tu sama juga hamzah wasal lah. Sama. Betul. Okey. Betul. Terima kasih Ustaz. Ya. Nomor 6, 7, 8 ini alifnya wasal semua. Alif wasal. Sedangkan yang nomor 1, hamzah ini hamzah qata. Hamzatul qat'i. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Hasuna silakan terapkan ke mazid pola ke-7. In. Bagaimana? In hasana. In hasana. Sangat mudah. Ini sangat mudah, ini nomor 7 sangat mudah. Pengalaman belajar sama orang-orang lain ini, orang-orang pada mudah nomor 7. In hasana. Baik, terakhir. Nomor 8. Mazid dengan tambahan 3 huruf. Al-mazid bi thalathati ahrufin. Istahsana. Istahsana, bagus. Istahsana. Istahsana. Masih nampak tulisannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istahsana. Baik. Nah, begitu. Istahsana. Nah, inilah contoh satu fiil sulasi mujarrad ditasrif ke sulasi mazid. Nah, hasuna ini namanya sulasi mujarrad. Hasuna namanya sulasi mujarrad. Sulasi berarti 3 huruf. Mujarrad berarti semua hurufnya asli. Tidak ada tambahan. Sedangkan ahsana ini bukan rubai, tetapi sulasi. Kenapa? Karena ahsana semula adalah hasuna. Dan kalau sekarang berjumlah ada 4 huruf, yang 1 huruf yang pertama ini adalah tambahan alias ziyadah. Sehingga ahsana ini namanya bukan rubai, tetapi sulasi. Tetapi karena sulasinya sudah mendapatkan tambahan ziyadah, maka namanya sulasi mazid. Jangan terkecoh, jangan terbingungkan oleh rubai. Rubai itu fiil yang terdiri dari 4 huruf, tetapi semua hurufnya asli. Sedangkan ahsana ini bukan rubai, tetapi sulasi. Dan huruf yang 4 ini bukan karena hurufnya semuanya asli, tetapi ada 1 huruf yang merupakan tambahan atau ziyadah, yakni a di depan. Hamzah sebelum fa fiil.
Nah, ahsana, hasana, dan hasana ini namanya fi'il sulasi mazid. Dan karena tambahnya ada satu huruf, maka namanya sulasi mazid biharfin wahidin. Tambahnya satu huruf. Silakan yang nomor 4, 5, 6, dan 7, tahasana, tahassana, ihtasana, dan inhasana, ini fi'il sulasi mazid biharfaini dengan tambahan 2 huruf. Dan nomor 8, istahsana, ini adalah fi'il sulasi mazid bisalasati ahrufin dengan tambahan 3 huruf. Sudah selesai. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, tak ada, Ustaz. Bisa dimengerti ya, maklum ya? Maklum, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas, baik. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa kita teori tidak begitu banyak, tapi tahu teori langsung praktek agar bisa mendalam, agar bisa digunakan. Baik. Sekarang silakan Bapak Ibu, silakan lihat, tolong buka buku kita. Halaman 29, muka surat 29. Wazan 1. Itu ada banyak kata, teman-temannya koruba. Banyak sekali. Koruba. Banyak kan? Ya. Baik. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berlatih menerapkan setiap kata yang ada di muka surat 29 ini diterapkan ke mazid yang 8 macam, 8 pola. Saya minta semuanya kebagian, biar semuanya bisa. Baik. Kata ba'uda. Silakan berikutnya ba'uda. Kita coba latih kata ba'uda. Saya akan pilih satu persatu ya. Ini mohon maaf. Apa namanya? Whiteboardnya saya hapus lagi. Baik. Silakan kata ba'uda, Ibu Laila. Terapkan ke masjid yang 8 macam. Ba'uda abada, ba'uda abada. Ya. Ba'ada. Terus? Ba'ada. Terus? Ba'ada. Ya. Ba'ada yang ke-5. Taba'ada. Ya. Ibta'ada. Ya. Inta'ada. Ulang. Nomor 7. In ba'ada. Berapa Ustaz? In ba'ada. In ba'ada. Terus? Kemudian tadi yang nombor 7 ya Ustaz. Ya. Istaba'ada. Istaba'ada. Bagus. Baik, berikutnya Pak Haji Parman. Batu'a. Batu'a. Pak Haji Parman ada? Oh, lagi ini dulu. Baik, Pak Yasmin dulu. Pak Yasmin, silakan Pak Yasmin. Batu'a. Batu'a. Ya. Tabato'a. Ya. Tabato'a. Betul? Bagaimana? 6? Nomor 6 bagaimana? Tabato'a. Nomor 6. Ibtato'a. Ibtato'a. Ya, terus nomor 7? Intato'a. Inbato'a. Terus? Istabto'a. Istabto'a. Bisa ya? Bagus. Berikutnya, Jabuna, Ibu Noria. Ibu Noria, silakan nomor berikutnya Jabuna. Ibu Noria, silakan. Barangkali mau coba.
Oke. Baik. Silakan Ibu Munawwaroh berikutnya. Jabuna ya. Iya, betul. Ajbana. Betul. Jabana. Jabana. Tajabana. Ya, terus? Tajabana. Betul. Ijtabana. Ya, terus? Injabana. Injabana. Istajabana. Istajbana. Istajbana. Baik. Itu ya. Baik, berikutnya. Jaru'a, Ibu Suhana. Jaru'a. Ibu Suhana ya. Mohon maaf ini. Kalau salah sebut, mohon maaf kalau salah sebut. Ibu Suhana bukan? Okey, betul-betul Ustaz. Saya tadi lupa nak mute. Lupa nak unmute. Okey. Saya dah cakap tapi lupa nak unmute. Oh ya, maaf, maaf. Saya cakap ya. Ya, Tadi silakan. sebenarnya jaru'a kan Ustaz. Okey, Ya, betul. pertama ajro'a. Ya. Kedua jaro'a. Ya. Yang ketiga jarro'a. Ya. Yang keempat tajaro'a. Ya. Yang kelima okey. Nanti. Tajarro'a. Ya. Enam ijro'a. Belum. Betul tak Ustaz? Belum. Yang ketujuh Nomor 6. injaro'a. Nomor 6 apa? Nomor 6? Nomor 6 tadi saya kata ijro'a. Ijtaro'a. Ijtaro'a, sorry. Ijtaro'a. Iya. Betul Terus? Ustaz? Betul. Betul ijtaro'a. Yang ketujuh injaro'a. Iya. Yang 8 istajro'a. Ya, mumtaz, selamat. Bagus. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, ya, selamat. Berikutnya Jamula, Bapak Halim. Jamula. Yang pertama ajmala. Ya. Yang kedua jamala. Ya. Yang ketiga jammala. Yang keempat tajamala. Yang kelima tajammala. Ya. Yang keenam ijtamala. 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 Ya. Yang ketujuh injamala. Ya. Yang ke-8 istajmala. Istajmala, begitu. Baik, saya perlu sampaikan dari 8 pola ini biasanya yang rada sulit itu nomor 6. Biasanya orang-orang kalau belajar tasrif itu yang sulit itu nomor 6. Tambahan alif dan ta. Nah, perhatikan alifnya kasroh dan ta setelah fa'il. Suka salah, banyak yang salah di sini. Nah, baik, silakan berikutnya yang lain, tapi tidak usah disebut nomor, langsung saja misalkan gini. Saya kasih contoh, misalkan kata koruba. Silakan simak saya. Akroba, koroba, koroba, takoroba, takoroba, iktaroba, inkoroba, istakroba. Itu cara bacanya. Saya ulangi lagi. Akroba, koroba, korobata, korobata, koroba, iktaroba, inkoroba, istakroba. Begitu cara bacanya. Biar langsung tersusun. Nanti lama-lama Bapak Ibu semuanya akan hafal semuanya urutannya, meskipun tidak melihat. Baik, itu ya. Silakan berikutnya. Berikutnya Bapak Zainal. Bapak Zainal. Saya Ustaz. Akuro. Akuro. Akuro, Ya. Akuro. Okey, insyaAllah. Akuro. Karo. Koro, ya, terus?
Akara. Betul? Akara. Koro, tasdidnya di huruf qaf, huruf kedua. Maaf ya. Akara. Terus? Ta'akara. Ya, terus tahaqara, terus? Ta'akara. Tahaqqara. Bagaimana? Nomor 6. Takara. Ihtakara, bagus. Terus? In akara. In hakara, terus? Satu lagi? Istahkara. Bagus, Mumtaz. Selamat. Berikutnya, Ibu Jaliyah. Ibu Jaliyah. Ya Ustaz. Ya, khobusa, Bu. Silakan, Ibu Jaliyah. Yang mana satu? Khobusa. Khobusa. Oh, khobusa. Oke. Ya. Oke. Silakan. Ahbasa. Akhbasa. Khobasa. Khobbasa. Ya. Takhobasa. Takhobbasa. Ya. Ikhtabasa. 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 In khobasa. Istakhbasa. Ya, bagus, Mumtaz. Berikutnya, Rohuso, Ibu Noridah. Rohuso, silakan Ibu. Akhrasa. Ya. Ramsasa. Rahasa. Taharrasa. Taharasa. Karohoso. Tarahasa. Iya, betul. Mana dia? Hurufnya tertukar. Yang nomor berapa ni? Nomor 6 Iya. Nomor 6? Iya. Mana? Irtahasa. Irtahasa, betul. In rohasa. Ya. Istarhasa. Istarhasa, bagus. Istarhasa. Ya, selamat. Berikutnya, Ibu Salamah Harun. Oke, Ustaz. Ya, Saru'a, Ibu Salamah. Saru'a. Ya. Asro'a. Betul, Ustaz? Ya, ya betul. Asro'a. Saro'a. Sarro'a. Tasaro'a. Ya. Tasaro'a. Tasarro'a. Ya. Istarosa. Salah. Istaro'a. Istaro'a. Iya. Insaro'a. Iya. Istahro'a. Ya, jahit, Mumtaz. Berikutnya, Ibu Absah. Ini Ibu apa Bapak nih? Absah. Ibu Absah ya? Ya, Ustaz, Absah. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Saju'a. Saju'a. Okey. Muka surat berapa ayatnya? Asja'a. Ya. Saja'a. Sajja'a. Tasaja'a. Tasajja'a. Istaja'a. Insaja'a. Bagus. Istahja'a. Ya, bagus. Selamat, Ibu. Bagus, selamat. Kasih. Selamat. Berikutnya, Bapak Ghazali, Syarufa. Bapak Ghazali, Syarufa. Oke, ada Pak Ghazali? Syarufa. Baik. Silakan, Pak. Silakan Pak Ghazali. Ashrofa. Ya. Syarofa. Syarrofa. Tasyarofa. Tasyarrofa. Ishtarofa. Ya. Insyarofa. Istashrofa. Ya, bagus. Selamat. Berikutnya Ibu Rosida. Ibu Rosida Soguro.
Asghara, Ya. saghara, Ya. saghara, Saggara. saghara. Itu Ya. nombor 3 kan? Ya. Nombor 4 tasaghara, Ya. tasaghara, Ya. istaghara, Istagara ya. insaghara, Ya, betul. istasghara. Ya, selamat. Bagus. Berikutnya Ibu Rubiah binti Khalid. Bunda, silakan, Ibu. Ibu Du'ufa. Apa dia perkataan Ustaz? Ya, Ibu gimana? Perkataan dia apa? Du'ufa. Du'ufa. Dot ain fa. Okay. An afa. Ya, ad'afa terus. Na afa. Du'afa terus. Na afa. Tasdidnya di ain. Du'afa. Afa. Na afa. Tadu'afa. Tadu'afa. Yang keempat, tadu'afa. Yang keempat, tadu'afa. Yang kelima, ya. Tadu'afa. Tanah Hasan. Tanah Tadu'afa. Okey, yang keenam, Ta'afa. Ta'afa, tanya tertinggal. Ittafa. Okey, nombor 7, in nafakah. In du'afa. In du'afa. Nombor 8, apa? Ista'afa. Ista'afa. Ya, ista'afa. Yang ke-8, ista'afa ya. Ya, baik, bagus. Baik, berikutnya lagi. Siapa? Ini, mohon maaf, ini namanya Ibu siapa? BBNO. Ibu Nur ya? Ibu Nur ya? Ibu Nur Tohuro, silakan Ibu. Suaranya. Kak Nur, unmute Kak Nur. Okey. Ya. Nurani Ibrahim ke bukan kan? Tohuro. Adhara. Ya. Kemudian tu tahara. Betul. Dan tahara. Tahara terus. Tahara. And then tatahara. Ya. Tatahara. Ya. Ittahara. Ya. Terus. Intahara. Ya. Istahara. Istadhara. Istadhara ya. Baik. Bagus. Berikutnya Bapak Juraini. Bapak Juraini Qobuha. Aqbaha, qabaha, qabbaha, taqabaha, taqabbaha, iqtabaha, inqabaha, istaqbaha. Ya, Jahid, Mumtaz, selamat. Ya. Baik, berikutnya Ibu Nuraini Ibrahim. Korba sudah ya. Kaburo, Ibu. Ibu Nuraini Ibrahim. Kaburo, okey. Ya. Akbaro, kabaro, takbaro, takabaro, ya. Tabakkaro, iktabaro, intabaro, istakbaro. Istakbaro, Jahid, Mumtaz. Berikutnya masih Kasuro, Ibu Masnah.
Kasuro. Kasuro Ustaz Betul. Kasaro. Aksaro. Kasaro. Nombor 2. Kasaro. Ya. Nombor 3 kasaro. Ya. Nombor 4 takasaro. Ya. Yang kelima kasaro. Takasaro terus. Takasaro. Nombor 6 iktasaro. Betul. Nombor 7 inkasaro. Ya. Yang ke-8 istakasaro. Istaksaro. Istaksaro. Ya, taib, jahid, mumtaz. Baik, berikutnya Kasufa, Ibu Katrin. Kasufa, Ibu Katrin. Kasafa. Aksafa. Ya. Aksafa. Kasafa. Kasafa. Takasafa. Takasafa. Iktasafa. Inkasafa. Istaksafa. Ya, bagus. Selamat. Berikutnya, Ibu Zubaidah. Ibu Zubaidah. Karuma. Akrama. Karoma. Ya. Karoma. Ya. Takaroma. Takaroma. Ya. Iktaroma. Inkaroma. Ya. Istakroma. Ya, mumtaz. Selamat. Berikutnya, Kamula. Kamula, Ibu Ida. Silakan Ibu Ida, Kamula. Akmala, Ya. kamala, kammala, takamala, takammala, Ya. iktamala, inkamala, istakmala. Baik, jahid. Ya, ini masih ada sisa 1, 2, 7 lagi. Ya, kita kasih kesempatan 7 orang lagi ya. Baik. Berikutnya Ibu Rohana alias Najusa. Anjasa. Ya. Najasa. 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 Tanajasa. 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 Istajasa. Intajasa. Istajasa. Yang nomor 7 bagaimana Ibu? Nomor 7. Nomor 7. Intajasa. Bukan. Nomor 7 innajasa. 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 Nomor 8 istanjasa. Oke. Baik. Berikutnya Nabula. Nabula Ibu Nurleah binti Manaf. Bapak Ibu Nurleah, silakan. Nabula. Ibu Nurleah ada hadir? Baik. Suaranya mungkin ya unmute ya. Baik, silakan Ibu. Nabula. Anbala. Ya. Anbala. Nabala. Terus? Nabbala. Bagus. Tabala. Tanabala. Tanabala. Ya, terus? Tanabala. Ya. Inbala. Ada yang kurang. Intabala. Intabala. Bagus. Innabala. Betul. Istabnabala. Belum, dikit lagi nomor 8. 8. Ya.
Tan bala. Ya, istanbala. Bagus, selamat. Istanbala. Hurufnya, huruf dari kata yang kita pegang, yang kita akan ucapkan harus diingat. Huruf pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa, baru tambahkan huruf ziyadahnya. Hurufnya tidak boleh tukar tempat. Nomor 1 jadi kedua. Harus pas. Baik, berikutnya. Ibu Nuraini Sahid. Ya, Ibu silakan. Azuba, Ibu. Apa Ustaz? Hurufnya Ustaz. Ya. Bona tak ada buku. Azuba. Tak ada buku. Hah? Ya. Kah? Ibu mau coba? Azuba. Boleh coba. Silakan. Kah? Karubah? Azuba. Ain, za, ba. Azuba. Coba Ustaz ya. Pasal Bona Ya. tak ada buku. Jadi tak ada perujuk. Silakan Bunda, Azuba. silakan. Azuba. Azaba. 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 Terus? Azaba. Betul? Azaba. Betul? Azaba. Ta'azaba. Ta'azaba. Terus? Ta'azzaba. Betul? Ta'azzaba. Jadi istazaba. Selamat. Nomor 6 belum? Nomor 6 bukan istazaba Ustaz, bukan. I'tazaba. 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 Oh, i'tazaba. Ya, terus? Intazaba. In azaba. Nomor 7 in azaba. In azaba. Nombor 6 istaghfara. Istazaba. Istazaba. Bahasa Ibu nak tak ada buku, tak boleh merujuk. Ya, enggak apa-apa. Baik, Maaf, Bapak Ibu, nanti ini sebentar. Untuk susunan mazid yang 8 itu, bisa silakan lihat halaman 17. Maaf Bu, Ibu Nuraini bukunya belum sampai ya? Belum. Coba cek di postbox, saya sudah cek, sepatutnya sudah sampai. InsyaAllah. Sudah disampai hari Sabtu lepas, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu silakan lihat halaman 17, muka surat 17. Itu susunannya ada di situ. Sudah terlihat belum? Yang satu huruf ada 3 macam. Yang 2 huruf ada 4 macam. Yang 3 huruf ada 1 macam. Ini susunannya. Nah, kalau misalnya kita mau berlatih, silakan lihat susunan ini. Terus terapkan kata yang akan kita coba tasrif ke mazid yang 8 pola. Begitu. Baik, sedikit lagi ya, kita kasih waktu. Minta waktu sebentar. Azuma, berikutnya siapa ini? Ibu Zaitun. Ibu Zaitun Abu Bakar. Azuma. Di hospital. Ustaz, maaf Ustaz, saya masih dekat hospital. Oh ya maaf, oke, baik. Berarti yang lain saja. Baik, kalau gitu Ibu siapa nih? Saya yang ke? belum. Ibu siapa? Ibu Noria, silakan. Saya. Azuma Silakan. ya, Azuma. Azuma, Azuma. Ya. Silakan Bu. Azuma. Ta'azuma. Betul. I'tazama. Betul. In'azama. Betul. Ista'zama. Ista'zama, bagus, selamat. Berikutnya nakuso Ibu Samsiah. Oh, okay. Ankasa, Ya. nakasa, Ya. nakasa, tanakasa, takas, no, tanakasa, ing takasa, ing nakasa, Betul. istankasa. Istankoso. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya ingat-ingat huruf-hurufnya yang kita buat, yang kita pegang. Jangan salah sebut huruf, jangan ketuker. 2 lagi, do'ufa. Do'ufa tadi sudah ya. Do'ufa tadi sudah. Berarti ganti. Tohuro. Tohuro juga sudah. Baik, bonus kata yang lain. Jaru'a.
Jaru'a, silakan. Jaru'a Ibu Kartini. Ustaz Jaru'a ke Ain? Ustaz Jaru'a Aina. Jaru'a. Jaru'a. Okay. Ya, silakan Bu. Ajro'a. Ya. Jaru'a. Jaro'a. Jaro'a. Jaru'a. Jaro'a. Runya jadi ro, Bu. Runya jadi ro. Oke. Ulang balik Ustaz Ya. Ajro'a. Jaro'a. Jaro'a. Tajaro'a. Ya. Tajarro'a. Ijtaro'a. Ya. Injaro'a. Istajro'a. Ya, bagus. Selamat. Ya, begitu ya. Ini kata-katanya habis, tidak semua kebagian. Mohon maaf, kata-katanya habis, tidak semua kebagian. Tapi silakan nanti masing-masing bisa berlatih. Jika Bapak Ibu mau, silakan di di voice note ya, pakai voice note. Ambil kata-kata yang ada di halaman 29 ini, muka surat 29 ini, ambil kata yang Bapak Ibu mau ambil, mau ucapkan buat latihan. Terus silakan tasrif menggunakan voice note untuk latihan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 kata buat latihan. Tapi sebelum voice note, silakan berlatih dulu. Setelah mantap, yakin benar, silakan setor. Boleh setornya di grup, boleh ya. Boleh setor di grup apa? Di grup yang mana tuh? Grup yang sorop ya, boleh itu di situ. Kemudian nanti kita akan cek di mana salahnya. Pakai voice note saja. Dan barangkali sebagai standarisasi, Bapak Ibu silakan lihat halaman 17 tadi, susunannya ada 8 pola itu sesuaikan. Dan saya ambil contoh lagi, misalnya bisa dilihat seperti ini. Koruba menjadi akroba, koroba, korroba, takoroba, takorroba, iktaroba, inkoroba, istakroba. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita bareng-bareng dulu. Bareng-bareng misalnya kata ba'uda. Bareng-bareng, ba'uda. Wahid, ithnani, thalatha. Ab'ada. Ba'ada. Ba'ada. Taba'ada. Taba'ada. Ibta'ada. Imba'ada. Istab'ada. 3 kata lagi buat latihan. Kata kaburo, bareng-bareng, kaburo. Nakbaro, kabaro, kabbaro, kabaro, takbaro, tabaro, istakbaro. Lagi, jamula, bareng-bareng, wahid, isnani, salasa. Jamala, jamala, istajmala. Begitu. Baratan nukhro sekali lagi. Kata hasuna, hasuna bareng-bareng. Wahid, itnani, salasa. Hasana, 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 hasana. Bagaimana kalau fa fiilnya terbuat dari huruf nun, nabula, nakuso? Bagaimana untuk yang nomor 7 in? Ya sama saja, in nakoso. Inna bula, gitu saja. Gitu ya. Inna bala. Baik, contoh dari kata nabula. Satu saja contoh nabula. Bareng-bareng. Wahid, ithnani, salasa. Ambala, nabala, nabala, tanabala, tanabala, intabala, innabala, anbala. Nah, ini pola dasar masjid. Dan susunannya yang 8 pola tadi kita sebaiknya hafal dengan lancar. Tidak usah melihat lagi.
Tetapi sementara belum lihat, sementara masih melihat boleh, tapi terus berlatih semaksimal mungkin sampai kita hafal susunannya tanpa melihat lagi. Ketika sudah bisa membaca tanpa melihat, berikutnya kita lancarkan lebih cepat untuk melatih daya ingat dan juga untuk melatih kecepatan dalam bercakap. Nah, nanti terus semakin lancar, kita akan semakin enak membaca tasrif ini. Begitu. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan dulu, silakan kita kasih waktu. Tanya Pak Ustadz. Silakan Pak Rudi. Untuk Nabula ketika tasrif tadi wajan nomor 7, bolehkah in nabala itu nunnya menjadi ditasjid dalam tulisan? Dan boleh, tapi harus. Oh, harus. Oke, makasih. Kalau diucapkan tidak terdengar bedanya ya kalau diucapkan. Betul Pak, betul. Baik. Ini pertanyaan yang bisa digunakan buat yang lain. Ini saya akan coba tuliskan. Nah, huruf-huruf yang pertamanya nun, Nabula. Ketika diawali oleh in, maka penulisannya jadi gini. In, nabala. Nah, lihat ini ada nun 2 kali. Dalam bahasa Arab, kalau ada 2 huruf sama, maka dua-duanya harus disatukan. Sehingga cukup menggunakan syiddah atau sabdu. Sehingga menjadi begini. In nabala. Tuh. Semula adalah yang bawah, ini, in nabala, nunnya double, 2. Tapi dalam penggunaan, dalam pengucapan, dalam penulisan, nanti yang dipakai adalah yang bertasydid. Kalau ada 2 huruf, harus dijadikan 1, dan pembedanya gunakan tasydid atau syiddah pada huruf tersebut. Begitu Pak Rudi. Sehingga harus pakai tasydid, Pak. Terima kasih banyak. Baik, ada lagi? Silakan, kita kasih waktu lagi. Ustaz, mohon maaf, kalau boleh tak Ustaz berikan maknanya setiap huruf tu yang sudah ditambah, setiap kalimat yang sudah ditambah huruf pastinya ada berbeza makna. Boleh tak Ustaz beritahu maknanya? Baik, saya kasih waktu sebagai perkenalan dulu ya untuk makna ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh nanti pada waktu yang akan datang, tapi sekarang kita ngasih sekilas dulu maknanya. Yang nomor 1 itu maknanya mekan. Misalkan duduk, jadi mendudukan. Masuk, memasukkan. Paham? Secara mudahnya begitu. Yang nomor 2 maknanya saling. Nasoro, saling menolong. Ya, yang 3 maknanya berulang. Berulang-ulang. Contohnya kata misalnya kasaro menjadi kasaro, memecah-mecah. Memecahnya berulang-ulang, banyak. Fathah membuka berulang-ulang. Yang 4 artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Misalnya dakhala masuk, tadakhala masuknya dengan sungguh-sungguh. Dengan sengaja, dengan upaya yang sangat kuat. Kebalik, maaf. Itu yang nomor 5 ya, maaf. Saya ulangi tulisannya. Maaf Ibu, ini salah. Salah nomor. Yang nomor 4 ini saling. Sama dengan nomor 2. Atau pura-pura. Pura-pura itu bohong-bohongan. Misalkan kata marido sakit, tamarodo pura-pura sakit. Nasoro, tanasoro menjadi saling menolong. Yang nomor 5 bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ya. Nomor 6
ber. Kalau dalam bahasa Indonesia ber. Misalnya ijtama'a berkumpul. Ihtafala berhimpun. Jamaah mengumpulkan. Ijtama berkumpul. Itu kalau diawali oleh alif ta, ditambahi alif ta. Nomor 7 artinya terputus, terpotong, terbuka, tertutup, terpatahkan, terbalaskan. Gitu. Nomor 7 alif nun ya, in kasaro. Terakhir nomor 8 memohon. Gofaro apa artinya gofaro? Mengampuni. Kalau istighfaro? Meminta ampun. Meminta ampun atau memohon ampun. Fataha membuka, istaftaha meminta buka, meminta bukakan. Begitu. Nah, ini sebagai pengantar saja ya. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih jauh nanti pada pertemuan berikutnya. Masykur ya Ustaz. Ya, masykur. Boleh silakan di screenshot bila mau atau mungkin cukup nanti pakai recording ya dari Pak Haji Parman. Insyaallah. Baik. Cukup atau masih ada yang mau ditanya silakan. Ustaz, nombor 4 tadi apa Ustaz? Nomor 4 saling atau saling dan pura-pura. Maknanya ada dua yang terkenal. Saling itu ini, saling menolong, saling melihat, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi gitu. Itu pakai ta alif. 1 dan 2 Ustaz. Yang ta sabdu. Oh iya, oh salah. Yang mana? Yang nomor 5 Bu. Bersungguh-sungguh. Yang nomor 1 Ustaz. Oh nomor 1 me kan? Me kan. Misalnya mendudukan. Duduk mendudukan. Masuk memasukkan. Keluar mengeluarkan. Contoh. Khoroja apa artinya khoroja? Keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Dakhola apa artinya dakhola? Masuk. Adkhola Memasukkan. Begitu. Nomor 2 Ustaz. Yang lain. Apa Bu? Nomor 2. Nomor 2 saling. Saling. Sama dengan nomor 5. Sama dengan nomor 4. Nomor 4. Ya nomor 4. Sama dengan nomor 4. Tapi nomor 4 ada tambahan, pura-pura. Pura-pura itu apa kalau di sana? Di sini artinya bohong-bohongan. Sama lah Ustaz. Sama ya, pura-pura. Nah, sama. Pura-pura sakit. Pura-pura tidur. Ya, betul. Pura-pura marah. Sama Ustaz. Sama ya? Itu nomor 4. Ustaz, nomor 3 apa? Nomor 3 berulang-ulang Ibu. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Nomor 5 bersungguh-sungguh. Nomor 6 berkumpul, bertemu, berhimpun. Maaf Ustaz. Ya. Kalau yang nombor 4 tu bezanya antara saling dan pura-pura. Bila dia menjadi pura-pura dan bila dia jadi saling? Bagus pertanyaannya. Kapan bermana saling, kapan bermana pura-pura? Ini lihat konteks kalimatnya. Apabila ada kata ini marido artinya sakit. Nah, kalau kita bilang tamarodo, ini kira-kira pura-pura sakit atau saling sakit? Pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Sekarang kata nasoro artinya menolong. Kalau kita katakan tanasoro, ini pura-pura menolong atau saling menolong? Boleh kedua-duanya Ustaz. Boleh kedua-duanya. Iya. Ya mungkin ada orang yang pura-pura menolong, tapi juga mungkin ada orang yang saling menolong. Nah, lalu dari mana
bila kita tahu ini pura-pura, bila kita tahu ini saling. Nah, dari konteks kalimat. Nanti tanya sama orang yang maksudnya apa. Nanti kalau kita baca teks Arab, nanti lihat ini konteksnya apakah pura-pura ataukah saling. Itu harus dilihat konteksnya dalam kalimat Ibu. Ya, syukran Ustaz. Ya, baik. Ada lagi? Ustaz. Cukup ya? Ada lagi silakan. Ustaz, tadi Ustaz cakap yang nombor 2 tu kan saling kan Ustaz? Nombor 2 saling. Jadi kalau yang nombor 4 tadi saling ataupun pura-pura. Jadi maknanya dia that means apa kata orang? Dia pura-pura. Dia, walaupun kita gunakan saling, maknanya dia punya saling tu maknanya dia pura-pura ya Ustaz. Tak betul. Kalau yang nomor 4 itu maknanya ada 2, bisa saling bisa pura-pura. Sedangkan yang nomor 2 itu tidak ada mana pura-pura. Jadi maksudnya nomor 4 itu Bu boleh pilihan. Bisa pura-pura, bisa saling. Tapi kalau yang nomor 2 itu tidak ada mana pura-pura. Saling. Dan mohon maaf, ini sebenarnya masing-masing yang nomor 1 sampai 8 ini mananya tidak satu, ada beberapa. Cuman ini sementara saya kasih yang ini dulu sebagai bekal awal untuk pegangan. Untuk pegangan. Untuk pedoman. Untuk apa ya pedoman? Ya untuk pegangan kita, bekal. Karena nanti yang nomor 1 itu sesungguhnya mananya ada beberapa. Nomor 2 juga ada beberapa. Tetapi yang populer, yang mudah, yang untuk bisa kita ingat ini dulu. Nanti berikutnya kita akan ulas lagi makna dari masing-masing ini dengan contoh-contohnya dalam kata. Nah, tapi silakan Bapak Ibu ini gunakan dulu sebagai bekal, panduan dan pegangan kita untuk makna dari masing-masing mazid ini. Jadi bila agaknya kita gunakan untuk saling yang nombor 2 daripada nombor 4. Ya, kalau makna pura-pura dan kalau makna saling itu lebih banyak digunakan nomor 4, Pak. Baik. Kalau Bapak ingin mengatakan kata saling, itu banyak gunakan yang nomor 4, bukan nomor 2. Yang nomor 2 sedikit saja menggunakan kata saling. Justru, nah ini saya tambahkan saja, yang nomor 2 ini, Bapak Ibu, yang nomor 2 ini, selain maknanya saling, juga ada makna sama dengan mujarod. Sebagai contoh gini, safaro. Tahu artinya safaro? Belayar. Bermusafir. Bermusafir atau berlayar. Atau bepergian. Pesiar ya, pesiar. Bepergian. Nah, safar, ini safaro, ini mujarod. Safaro mazid nomor 2, yang ini. Nah, dalam kalimat bahasa Arab, nanti kalau Bapak menemukan teks dalam bahasa Arab yang maknanya berlayar atau berwisata atau berjalan atau melakukan musafir, safar, itu yang digunakan ini. Bukan ini. Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Maka kalimatnya adalah safaro Muhammadun min Makkata ilal Madinati. Bukan mujarod. Nah, sehingga safaro ini meskipun mazid bentuknya, tetapi maknanya adalah mujarrod. Bentuknya mazid, maknanya mujarrod. Jadi mana mujarrod? Nah, seperti ini nanti kita akan temukan dalam beberapa teks. Nanti soalnya kita akan berikan contoh pada waktunya dalam teks-teks yang berupa kalimat-kalimat. Nah, tapi untuk sementara sebagai acuan, sebagai pegangan kita semua, tadi yang kita sampaikan itu saja dicatat dulu sebagai acuan. Dan soalnya nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut pada waktu yang akan datang untuk bahasan secara khusus. Nah, untuk sementara sekarang, saat ini,
kita berlatih menerapkan mujarad ke mazid yang 8 macam tadi. Sampai lancar semuanya. Dan ini baru rumpun 1 wazan 1. Nanti berikutnya kita akan berlatih untuk rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4, dan itu harus kita latih dengan lancar. Setelah itu selesai, baru kita membahas makna untuk setiapnya dan kita beri contoh masing-masing. Insya Allah. Itu Pak ya, Ibu. Nah, cukup Pak Ustaz, terima kasih. Cukup ya. Baik, Nah, ini ya. sudah jam 21 pas di sini. Mungkin udah jam 10 ya. Iya. 22. Ya. Ustaz sudah overtime Ustaz. Baik. Tak ada gaji lembur. Terima kasih Ustaz. Baik, Terima kasih, Bapak Ibu Ustaz. sebentar. Ya, Sebelum ditutup terima ini. kasih. Pertama, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, cara mengubah mujarad ke mazid ini dari 12 wazan mujarad ke 8 mazid, itu silakan Bapak Ibu banyak-banyak berlatih. Dan silakan cari katanya di halaman 29. Wazan 1, koruba, batua, ba'uda, dan sebagainya. Silakan berlatih sebanyak mungkin. Nah, kita berlatih sebanyak mungkin untuk melancarkan pelajaran kita malam hari ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila tadi ada salah sebut atau salah ucap dan salah pemanggilan Bapak, Ibu, dan semuanya. Mohon maaf atas kesalahan tadi dan terima kasih atas segala perhatian. Nakhtatim darsana fi hadhil lailah wa natamanna liqa insyaallah fil usbu'il qadim yaumal itsnin lailan. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Parman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Selalu Ustaz. Selamat malam semua. Pak Rudi, saya pamit. Semua. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab